Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Zainal Farizi dengan NIM 23071113741. Saya di sini akan membawakan video responsi untuk modul sistem pengkondisian udara. Modul ini ada tujuan pelaksanaan praktikum, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui Coefficient of Performance atau COP standar pada sistem pengkondisian udara. Yang kedua, efisiensi dari refrigerasi. Yang ketiga, efektivitas dari kondensor dan pemanfaatannya. Lalu yang keempat, yaitu efektivitas dari evaporator. Lalu dilanjutkan dengan aspek keselamatan kerja dari praktikum ini, yaitu yang pertama ada beberapa potensi bahaya dari alat-alat yang akan kita gunakan, yaitu seperti tekanan tinggi pada refrigeran, bahaya dari beberapa komponen listrik yang akan membuat kita tersetrum misalnya. Lalu selanjutnya ada tekanan tinggi dari refrigeran dan juga perubahan suhu yang signifikan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, lalu untuk tindakan pencegahan dari beberapa potensi bahaya alat tersebut, yaitu kita menggunakan seragam atau baju praktikum yang sudah disediakan. Lalu kita dapat menggunakan sarung tangan. Lalu yang kedua, kita dapat menggunakan kacamata pelindung. Lalu selanjutnya kita dapat menggunakan sepatu dengan bagian atas yang tertutup agar dapat menghindari kebocoran atau sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan apabila rambut panjang, kita akan direkomendasikan menggunakan banduk. Lalu selanjutnya untuk prinsip kerja dari alat ini, yaitu prinsipnya alat ini akan memindahkan panas dari dalam ruangan ke luar ruangan. Lalu udara dingin dari luar akan dimasukkan ke dalam, menggantikan udara panas yang tadinya dikeluarkan. Nah, itu adalah siklus dari mesin pendingin ini. Nah, siklus tersebut juga disebut dengan siklus refrigerasi. Inilah yang akan membuat ruangan itu lebih nyaman untuk digunakan dan juga dapat terkontrol. Nah, sistem pendingin inilah yang banyak digunakan dalam sistem kompresi uap konvensional pada umumnya. Lalu untuk prinsip kerja yang lebih spesifik lagi, tadi adalah prinsip kerja yang lebih sederhana. Untuk prinsip kerja yang lebih lengkap, yaitu motor penggerak akan berputar. Nah, berputarnya motor penggerak ini akan menggerakkan kompresor. Dengan berputarnya kompresor pula, temperatur maupun tekanan dari refrigeran akan naik. Hal ini disebabkan oleh molekul-molekul dari refrigeran yang bergerak lebih cepat yang disebabkan oleh kompresi. Nah, gas dari refrigeran ini akan merambat pada pipa-pipa kondensor dan juga media pendinginan yang akan mendinginkan udara yang ada di dalam ruangan. Nah, sistem yang menghasilkan proses refrigerasi ini adalah refrigerator atau pompa panas. Nah, siklus ini pula disebut sebagai siklus refrigerasi, yang mana banyak digunakan oleh kompresi uap sederhana. Dan juga untuk prosedur dari percobaan ini ada beberapa tahap, yaitu tahap persiapan. Nah, tahap ini adalah ketika sistem itu divakum selama sekitar 10-15 menit hingga sekitar mencapai tekanan 30 psi untuk menghilangkan gas non-condensable. Sistem diisi refrigeran menggunakan charging manifold. Lalu arus listrik disesuaikan dengan spesifikasi AC sekitar 2,8 sampai 3,2 ampere. Nah, untuk tahap selanjutnya itu ada tahap running, yaitu yang pertama reservoir diisi dengan air, lalu pompa air dihidupkan untuk mensirkulasikan air ke heat exchanger. Kompresor dijalankan sekitar 15 menit hingga kondisi stabil. Nah, lalu setelah stabil akan dilakukan pengambilan data tekanan dan juga temperatur di berbagai titik. Lalu ada tahap pengambilan data. Data yang dicatat itu akan meliputi tekanan sisi evaporator dan kondensor,
temperatur inlet dan juga outlet evaporator, temperatur inlet dan outlet kondensor, dan juga temperatur air dan juga lingkungan sekitar. Pengukuran dilakukan beberapa kali untuk variasi laju aliran air. Lalu untuk mekanisme energi masuk dan keluar dari sistem kondisi udara ini, yaitu energi masuk ke sistem yaitu berupa energi listrik ke kompresor. Motor listrik akan mengubah energi listrik menjadi energi kerja mekanik kompresi. Secara energi ini akan menaikkan tekanan dari refrigeran, temperatur refrigeran, dan juga entalpi dari refrigeran. Tanpa input kerja ini akan mustahil untuk terjadinya perpindahan kalor dari dingin ke panas. Nah, selanjutnya energi panas dari ruang dingin atau evaporator. Di evaporator ini refrigeran akan menyerap kalor dari lingkungan dingin. Ini adalah salah satu dari efek refrigerasi. Lalu akan dilanjutkan energi keluar dari sistem. Energi keluar terutama melalui kondensor. Kalor dibuang di kondensor. Kalor ini akan diserap oleh udara sekitar dan juga air pendingin dari heat exchanger. Nah, selanjutnya yaitu ada parameter yang diukur pada percobaan kali ini, yaitu yang pertama ada tekanan refrigeran yang diukur pada setiap 4 titik sistem, yaitu sekitar kondenser dan juga evaporator. Variabelnya bisa berupa P1, P2, P3, dan juga P4 dengan satuan megapascal atau bar. Nah, artinya kita akan menentukan kondisi termodinamika dari refrigeran dan juga posisi pada diagram P dan H. Nah, tekanan akan menentukan entalpi dan juga kerja dari kompresor tersebut. Yang kedua, kita akan mengukur temperatur pada berbagai titik. Nah, di tabel modul, kita akan mengukur T1 yaitu temperatur kondenser inlet, T2 yaitu temperatur kondenser outlet, T3 temperatur dari evaporator inlet, dan juga T4 yaitu temperatur evaporator outlet, T5 temperatur air inlet, T6 temperatur air outlet, dan juga T7 temperatur dari lingkungan dengan satuan pengukuran yaitu derajat Celcius atau Kelvin. Nah, kita di sini akan menentukan perpindahan kalor dan juga kondisi dari fase refrigeran. Nah, parameter utama untuk menghitung efek dari refrigerasi dan juga panas box. Nah, selanjutnya akan ada perhitungan dari parameter arus listrik kompresor yang diukur dengan clamp meter dengan variabel arusnya dengan satuan ampere. Nah, ini juga biasanya bersamaan dengan pengambilan data tegangan yaitu volt dan juga faktor daya. Inilah yang akan menentukan daya listrik yang akan masuk ke sistem. Selanjutnya kita akan mengukur laju aliran massa air pendingin. Ini akan ditentukan dari pengukuran volume dan juga waktu. Variabelnya yaitu M air. Satuannya kilogram per second atau kilogram per menit. Di sini kita akan menentukan kapasitas pelepasan dari kalor pada kondenser. Selanjutnya untuk persamaan dasar yang akan digunakan selama percobaan ini, yaitu yang pertama itu ada persamaan untuk menghitung efek refrigerasi. Secara umum, persamaannya adalah ER sama dengan H1 dikurang H4. H1 ini adalah entalpi keluar dari evaporator, H4 adalah entalpi yang masuk ke evaporator dengan satuan kilojoule per kilogram. Persamaan ini akan menghitung kalor yang diserap evaporator per satuan massa refrigeran. Semakin besar IR atau efek refrigerasi, maka kapasitas pendinginan akan meningkat. Lalu selanjutnya untuk menghitung kerja kompresor spesifik, kita akan menggunakan WK sama dengan H2 dikurang H1 dengan satuan kilojoule per kilogram. Nah, di sini kita akan menghitung energi yang diperlukan untuk kompresi dan juga pengaruhnya jika WK naik tajam, maka efisiensi sistem akan menurun. Nah, selanjutnya untuk menghitung laju aliran massa refrigeran, secara umum persamaannya adalah M.ref sama dengan QK dibagi dengan H2 dikurang H3. H2 di sini adalah entalpi pada awal di superheating dan juga H3 itu adalah entalpi pada akhir kondensasi. Dengan satuan dari persamaan ini yaitu kilogram per second. Nah, di sini kita akan menghitung seberapa banyak refrigerasi bersirkulasi dan juga
apa sih pengaruhnya terhadap kapasitas pendinginan total.